Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi di channel Belajar Matematika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang persiapan AKM. Di sini contoh soal numerasi ya, untuk persiapan AKM kelas 5. AKM itu adalah Assessment Kompetensi Minimum. Nah, sebelumnya apa itu AKM? AKM atau Assessment Kompetensi Minimum adalah penilaian kompetensi atau kemampuan mendasar yang dilakukan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang dinilai dalam AKM mendasar ini? Yang dinilai adalah literasi membaca dan numerasi. Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan ya pada buku Erlangga Fokus AKM yang bukunya seperti ini. Ya, jadi bagi kalian yang sudah memiliki buku ini silahkan nanti dibuka, dipelajari soal demi soal, latihan dan pembahasannya sudah ada di situ. Nah, dalam buku itu juga sudah dijelaskan bahwa AKM itu tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar peserta didik secara individual. Namun AKM menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu pendidikan yang ada di suatu wilayah. Oke, di video ini saya akan mencoba membahas soal khusus untuk yang numerasi. Tapi sebelumnya, silakan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang materi kelas 5 bab pecahan. Untuk itu, di video kali ini saya akan membahas contoh soal numerasi yang ada hubungannya dengan pecahan. Tentu saja soal ini saya ambil juga dari buku Erlangga Fokus AKM tadi ya. Silahkan kalian buka untuk Erlangga Fokus AKM SD atau MI halaman 101 sampai dengan 104. Silahkan nanti yang sudah memiliki silahkan dibuka. Nah, di sana ada soal seperti ini tentang pembagian kue bolu. Ibu membuat kue bolu sebanyak 2 loyang. Kedua kue bolu tersebut masing-masing dipotong sama besar dengan pembagian seperti gambar di samping. Jadi gambarnya seperti ini ya. Untuk kue bolu yang pertama itu dipotong menjadi 10 bagian sama besar, sedangkan kue bolu yang kedua itu dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Lalu di situ juga ada kalimat, di rumah terdapat ayah, ibu, Adam, Erni, dan Bisarni. Ibu berkata kepada Erni bahwa kue bolu pertama dibagi rata untuk anak-anak, sementara kue bolu kedua dibagi rata untuk ayah, ibu, dan Bisarni. Oke ya, perhatikan betul kalimat yang saya cetak dengan warna merah. Ibu berkata kepada Erni bahwa kue bolu pertama dibagi rata untuk anak-anak. Jadi, yang menerima kue bolu pertama itu hanya anak-anak. Sedangkan anak-anak dalam teks ini adalah Adam dan Erni. Oke, dalam buku Erlangga Fokus AKM itu sebenarnya sudah dijelaskan, sudah ada pembahasannya. Akan tetapi mungkin dengan saya buat konten seperti ini, kalian semua bisa lebih memahami bagaimana maksud dari pembahasan soal tersebut. Lalu apa yang ditanyakan dari teks tersebut? Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Diberikan tabel seperti ini. Pernyataan yang pertama, dari bolu kedua, setiap orang memperoleh 1/6 bagian. Nah, ini benar atau salah? Mari kita cek. Kue bolu kedua tadi kan dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Berarti, karena ada 6 potong, maka masing-masing dari ayah, ibu, dan Bisarni mendapatkan berapa? Ya, berarti kue yang terdiri dari 6 potong itu kita bagi menjadi 3, yaitu misalkan yang ini untuk ayah, yang 2 potong untuk ibu, dan yang terakhir 2 potong untuk Bisarni. Jadi masing-masing mendapatkan
2 dari 6 bagian, yaitu 1/3 bagian. Jadi bukan 1/6 bagian. Jadi kalau begitu, pernyataan yang pertama tadi salah. Sehingga pada kolom benar ini tidak usah dicentang. Lalu bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Ernie memperoleh setengah bagian dari bolu pertama. Benarkah demikian? Mari kita cek. Nah, kue bolu yang pertama tadi kan diiris menjadi 10 bagian yang sama besar. Sedangkan ibu berkata bahwa kue bolu yang pertama tadi dibagi rata untuk anak-anak, berarti hanya dibagi kepada mereka berdua saja, yaitu Adam dan Ernie. Jadi masing-masing mendapat berapa? Ya tentu saja untuk Ernie adalah setengah bagian dan untuk Adam itu setengah bagian. Masing-masing mendapatkan 5 iris dari 10 bagian yang sama atau menjadi setengah bagian. Jadi pernyataan yang kedua bahwa Ernie memperoleh setengah bagian dari bolu pertama itu adalah benar. Bagaimana dengan pernyataan yang ketiga? Jumlah bolu yang diperoleh ayah dan ibu sebesar 2/3 bagian dari bolu kedua. Kita cek ya. Jika jatah ayah dan ibu itu dijumlahkan, karena masing-masing itu memperoleh 1/3 bagian, jika dijumlahkan maka jumlah bolu yang diperoleh ayah dan ibu adalah 1/3 ditambah 1/3, jadi sama dengan 2/3 bagian. Jadi, jumlah bolu yang diperoleh ayah dan ibu sebesar 2/3 bagian dari bolu kedua itu adalah benar. Lalu bagaimana dengan pernyataan yang keempat? Jika kue bolu untuk ayah, ibu, dan Bisarni diberikan kepada Adam untuk dibagikan kepada teman-temannya, besar kue bolu Adam adalah 1/2/10 bagian. Kita cek ya. Adam tadinya sudah memperoleh setengah bagian. Apabila jatah ayah, ibu, dan Bisarni ini pada loyang yang kedua ini diberikan kepada Adam semua, berarti Adam memperoleh 1,5 ya, sehingga Adam memperoleh jika jatah ayah, ibu, dan Bisarni diberikan kepada Adam, maka Adam jadi memperoleh 1 ditambah setengah sehingga sama dengan 1,5 bagian. Jadi bukan 1/2/10 bagian. Dengan demikian, pernyataan yang keempat itu tidak benar. Sehingga bagian kolom benar ini tidak usah dicentang. Lalu pertanyaannya seperti apa lagi yang ada hubungannya dengan teks tersebut? Berdasarkan informasi pada teks tersebut, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Diberikan tabel seperti ini. Pernyataan yang pertama, bentuk pecahan dari kue bolu yang diperoleh ibu lebih besar dari yang diperoleh Adam. Benar atau salah? Kalau jatahnya ibu lebih besar daripada jatahnya Adam, kita bisa cek kembali kepada pembagian yang tadi. Nah, di sini ibu memperoleh 1/3 bagian, sedangkan Adam itu memperoleh setengah bagian. Tentu saja lebih besar yang setengah daripada yang 1/3. Ini karena kita melihat gambar sehingga terlihat bahwa jatah ibu itu lebih kecil daripada jatahnya Adam. Seandainya kita tidak melihat gambarnya seperti ini, kita bandingkan pecahan itu dengan mudah. Yaitu kita tinggal membandingkan kedua pecahan itu, 1/3 dengan setengah itu lebih besar mana. Jadi, cara paling mudah adalah kita kalikan secara menyilang. 1 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 2, sedangkan 1 dikali 3 itu hasilnya adalah 3. Nah, sehingga 2 dan 3 itu 2 lebih kecil daripada 3. Sehingga jelas ya bahwa 1/3 itu lebih kecil daripada setengah. Jadi pernyataan ini adalah salah. Lalu bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Bentuk pecahan dari kue bolu yang diperoleh ayah lebih kecil dari yang diperoleh Ernie. Nah, ini harusnya benar ya. Jatah ayah itu sama dengan jatah ibu, yaitu 1/3, sedangkan jatahnya Ernie ini kan sama dengan jatahnya Adam, yaitu setengah. Jadi pernyataan ini adalah benar. Ini jatahnya ayah itu lebih kecil daripada jatahnya Ernie ya. Jadi pernyataan yang kedua adalah benar. Bagaimana dengan pernyataan yang ketiga? Perbandingan pecahan dari satu potong kue bolu pertama dengan satu potong kue bolu kedua adalah 3:5. Oke, kita bandingkan. Satu potong kue bolu pertama jika dibandingkan dengan satu potong kue bolu kedua, itu kan berarti satu potongnya untuk kue bolu yang pertama itu 1/10,
Sedangkan kue bolu kedua itu 1/6, kita bandingkan saja 1/10 dibanding 1/6. Jika ingin cepat, kita bagi saja 1/10 dengan 1/6, sehingga kita ubah menjadi 1/10 dikali 6/1, ini bisa kita coret ya, dibagi 2 masing-masing. Kita bagi 2, hasilnya adalah 3 dan 5. Sehingga diperoleh 3/5. Jadi pernyataan yang ketiga adalah benar. Pernyataan yang keempat, perbandingan pecahan dari 2 potong kue bolu pertama dengan 1 potong kue bolu kedua adalah 3/10. Benar atau salah? Kita cek. 2 potong kue bolu pertama dibanding 1 potong kue bolu kedua, caranya seperti tadi, berarti 2/10 dibagi 1/6. Ya, menjadi 2/10 dikali 6/1, kita coret seperti tadi, dibagi 2 dan dibagi 2. Hasilnya adalah 3 dan 5. 2 kali 3 adalah 6. 5 kali 1 adalah 5, sehingga diperoleh 6/5. Jadi bukan 3/10. Pernyataan keempat bahwa perbandingan pecahan dari 2 potong kue bolu pertama dengan 1 potong kue bolu kedua adalah 3/10, itu adalah pernyataan yang salah. Jadi demikian ya untuk pembahasan contoh soal numerasi yang berhubungan dengan pecahan, di mana tadi diberikan sebuah teks dan diberikan 2 buah soal yang kaitannya dengan teks tersebut. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika masih terlalu cepat, silahkan diputar ulang ataupun ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.